Halo Sob Poco Indonesia, akhirnya resmi meluncurkan smartphone terbarunya yaitu Poco M6 Pro. Smartphone ini dibekali performa kencang di kelasnya dan dijual dengan harga yang ramah di kantong. Nah, bagi sobat yang tertarik untuk membelinya, alangkah baiknya simak dulu kelebihan dan kekurangan Poco M6 Pro. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah, silakan like dan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. 1. Tampilan layar cakep. Kualitas layar menjadi salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Poco M6 Pro. Smartphone ini mengusung layar Flow AMOLED display berukuran 6,67 inci. Ukurannya terlihat luas berkat desain bezelnya yang sangat tipis. Rasio layar ke bodinya bahkan mencapai angka 88,9%. Dengan begitu, menonton atau bermain game jadi lebih puas dan menyenangkan. Layar tersebut memiliki resolusi Full HD+ dengan kerapatan piksel mencapai 395 ppi. Smartphone ini memiliki kontras rasio yang cukup impresif, yaitu 5 juta banding 1. Sedangkan untuk tingkat kecerahan layarnya bisa mencapai 1300 nits, sehingga penggunaan outdoor tak jadi masalah. Guna menunjang kenyamanan saat scrolling atau bermain game, layarnya pun dibekali refresh rate hingga 120 Hz. Selain itu, terdapat fitur auto switch yang membuatnya bisa menyesuaikan refresh rate sesuai aktivitas yang dilakukan. Layarnya juga punya respons sentuhan yang sangat baik, mendukung touch sampling rate 2160 Hz dan 16 kali super resolution touch. Kemampuannya ini akan menjamin respons sentuh yang sangat cepat, sehingga sobat dapat menikmati permainan game yang lebih responsif dan akurat. Layarnya pun sudah dibekali sertifikasi Wideview L1. Hal ini membuatnya bisa melakukan streaming film dengan kualitas Full HD. Selain itu, layarnya juga sudah mendukung peredupan PWM 1920 Hz. Pada tingkat kecerahan yang lebih rendah, mata sobat akan menjadi lebih rileks. Tak cuma itu, dibekali pula sertifikasi TUV Friendly, Low Blue Light, dan Flicker Free agar mata sobat tidak mudah lelah. Terdapat juga fitur TUV Friendly Circadian Friendly yang membantu mengurangi ketegangan mata dengan menyesuaikan suhu dan warna, serta membantu mengurangi efek cahaya melatonin sehingga meningkatkan kualitas tidur. 2. Build quality oke. Poco M6 Pro mengusung desain yang terbilang fresh. Kini smartphone ini menggunakan model kamera dua warna berbeda, sehingga tampak terbagi menjadi dua bagian, yaitu atas dan bawah. Frame bodinya dibuat flat, di bagian sudut framenya dibuat melengkung dan tidak tajam, sehingga tetap nyaman saat digenggam. Apalagi ketebalannya hanya 7,98 mm dengan berat 179 gram. Smartphone ini menggunakan material plastik yang cukup kokoh. Bodi bagian bawahnya terlihat seperti ditaburi sebuah pasir yang berkilau. Untuk perlindungannya, smartphone ini sudah dibekali sertifikasi IP54. Sertifikasi ini membuatnya mampu bertahan dari debu dan percikan air dari segala arah. Sementara di bagian depan, layarnya dilindungi Corning Gorilla Glass 5 yang membuatnya kokoh dan tangguh, sehingga tidak akan mudah pecah atau tergores oleh benda tumpul dan tajam. 3. Performa powerful. Hal menarik dari sektor dapur pacu Poco M6 Pro adalah penggunaan chipsetnya. Smartphone ini ditenagai chipset khusus yaitu MediaTek Helio G99 Ultra. Chipset ini merupakan hasil tuning dari Xiaomi sehingga namanya diberi embel-embel Ultra. Saat dilakukan pengujian benchmark, Helio G99 Ultra berhasil mendapatkan skor Antutu yang lebih tinggi dari Helio G99 biasa. Smartphone ini mampu mendapatkan skor Antutu 10 hingga 451 ribuan poin. 4. Kamera bisa diandalkan. Di sektor fotografi, Poco M6 Pro hadir dengan konfigurasi 3 kamera di bagian belakang. Terdiri dari kamera utama 64 megapiksel, ultrawide 8 megapiksel, dan kamera makro beresolusi 2 megapiksel. Beralih ke bagian depan, smartphone ini dibekali kamera selfie beresolusi 16 megapiksel. Konfigurasi kameranya sudah tergolong cukup baik. Untuk perekaman video, smartphone ini mampu merekam hingga resolusi 1080p dengan frame rate 60 fps. Kameranya juga sudah dilengkapi dengan fitur OIS. Fitur ini akan membuat perekaman videonya jadi lebih stabil karena bisa meredam guncangan saat merekam. Keberadaan OIS masih tergolong jarang untuk sebuah smartphone di segmen harganya. Kameranya juga mendukung in-sensor zoom untuk zoom 2 kali yang lebih detail dibandingkan zoom digital. Secara keseluruhan, hasil kamera Poco M6 Pro ini cukup bagus dan bisa diandalkan. 5. Sektor daya oke. Poco M6 Pro hadir dengan kapasitas baterai yang cukup besar yaitu 5000 mAh. Menurut klaim Poco, baterai smartphone ini mampu bertahan hingga 9 jam untuk penggunaan video chat,
17 jam untuk streaming video, atau 8 jam untuk bermain game. Hal menarik lainnya adalah fitur pengisian dayanya. Smartphone ini dibekali teknologi 67 watt turbo charging. Chargernya pun sudah tersedia dalam box kemasan. Kemampuan fast chargingnya terbilang ngebut dan mengesankan. Bahkan diklaim bisa mengisi daya hingga penuh dalam waktu 44 menit saja. 6. Sensor lengkap. Poco M6 Pro dibekali sensor dan konektivitas yang terbilang lengkap. Smartphone ini sudah menggunakan sensor fingerprint di bawah layar. Hal ini cukup menarik mengingat harganya yang terjangkau, tetapi memiliki teknologi yang canggih. Respon yang diberikan juga cukup cepat bahkan saat layar dalam keadaan mati. Selain itu terdapat sensor akselerometer, kompas, dan yang tidak kalah penting adalah sensor giroskop. Keberadaan sensor giro tentu membuat para gamer merasa senang dan gembira. Sebab sensor ini bisa membuat permainan game jadi lebih seru. Tak lupa smartphone ini sudah dibekali fitur NFC dan IR Blaster. Selain itu terdapat Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.2, dan USB Type-C yang sudah mendukung OTG. 7. Speaker berkualitas. Fitur yang tak kalah penting dari Poco M6 Pro adalah keberadaan stereo speaker. Kualitas suara yang dihasilkan pun jadi lebih baik berkat adanya dua lubang speaker. Apalagi speakernya ini sudah menggunakan teknologi high-res audio yang punya suara cukup nendang. 8. Memori luas. Poco M6 Pro dibekali kapasitas RAM yang sangat luas yaitu 8GB berjenis LPDDR4X. Kapasitas RAM-nya bisa ditambah melalui fitur Memory Extension 3.0. Sedangkan untuk memorinya berjenis UFS 2.2 dengan kapasitas hingga 256GB. Smartphone ini juga menyediakan slot microSD yang membuat kapasitas memorinya bisa ditambah hingga 1TB. Meskipun memiliki beragam kelebihan, tentunya Poco M6 Pro juga punya kekurangan. Maka dari itu, sobat perlu mempertimbangkannya sebelum membeli smartphone ini. 1. Masih pakai MIUI. Saat diluncurkan, Poco M6 Pro masih menggunakan sistem operasi Android 13 dengan antarmuka MIUI 14. Padahal Xiaomi sudah memiliki UI baru bikinan sendiri yaitu HyperOS. Meski begitu, di pembaruan yang akan datang, Poco menjanjikan bahwa smartphone ini akan mendapatkan update ke Android 14 dengan antarmuka HyperOS. 2. Slot SIM hybrid. Cukup disayangkan Poco M6 Pro masih menggunakan slot SIM yang bersifat hybrid. Hal ini memaksa sobat harus memilih antara menggunakan satu kartu SIM dengan microSD atau dua kartu SIM tanpa microSD. Setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan Poco M6 Pro, maka sobat bisa mempertimbangkan apakah smartphone ini worth it dibeli atau tidak. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Dan saya admin Greg Kopi pamit undur diri, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye.